bihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan manggat yang sepah disembutakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Salah satu yang menjadikan bertambahnya nikmat itu ketika kita mau mensyukurinya. Dan termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita masih diberi nikmat yang khusus, yaitu Allah masih memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita masih kelemangkat ngaji ya. Jadi ngaji itu merupakan nikmat kang khos ya, yang khusus, yang tertentu, yang Allah berikan juga kepada orang-orang yang tertentu juga. Ketika kita mau mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, apapun bentuk nikmatnya, besar ataupun kecil, maka yang pasti Allah akan menambahi ya nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Artinya ketika kamu semua mau bersyukur, maka yang pasti la azidannakum, sungguh bahwasanya akan aku tambahkan ya, akan aku tambahkan nikmat-nikmat kepada kamu. Tetapi sebaliknya ketika kamu mengkufuri nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu begitu pedih. Jadi nikmat-nikmat yang perlu disyukuriku ya disyukuri kabeh ya. Pokoknya segala bentuk nikmat itu disyukuri ya. Nikmat bisa beribadah ya disyukuri. Nikmat bisa ngaji, gelem ngaji ya disyukuri. Nikmat oli rezeki ya kang berupa materi atau yang lain-lainnya juga disyukuri. Nikmat diparingi awak sehat ya disyukuri. Nah, akhirnya ketika kita mau mensyukurinya, kecil atau besarnya kan begitu, maka Allah akan menambahi nikmat-nikmat tersebut ya. Maka dikulinakan ya, dikulinakan. Nah, syukur itu apa ya? Syukur itu saya permudah bahwasanya syukur itu ketika kita mau menjalankan atau mengamalkan 3M ya. M yang pertama adalah memuji ya. Jadi pokoknya nikmat apapun bentuknya ya kita aja kelalen mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Yang M kedua adalah merasa diberi, bahwasanya apa-apa yang datang kepada kita itu adalah pemberian dari Allah, bukan semata-mata karena kerja keras kita, tapi karena Allah memberi. Jadi yang ditanamkan itu harus semacam itu ya. Makanya syukur itu ya lebih tinggi daripada menyanjung ya, daripada menyanjung. Karena apa? Ya karena ketika kita bersyukur berarti kita merasa diberi ya. Jadi benar-benar ngerasa dipai ya. Jadi kita bisa saja menyanjung kepada siapapun, wah dermawan ini dan itu ya.
Tapi ketika kita nggak pernah diberi, ya kita hanya sebatas menyanjung, ya. Tapi ketika kita pernah diberi, ya itu nanti beda lagi kan begitu. Itu lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga adalah mampu menghormati, ya. Artinya menghormati itu menghargai lah, mampu menghargai pemberian nikmat-nikmat dari Allah tersebut. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya yang namanya syukur itu adalah isti'malu ni'amihi ala muhabihi, yaitu menjalankan apa-apa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah ke jalan yang dicintai oleh Allah, kang disenangi ning Gusti Allah, ya. Jadi ketika dikasih ilmu, ya digunakan ilmu. Ketika dikasih hidayah atau kemampuan taufik berupa wakil nih masalah ibadah, ya digunakan, ya. Ketika dikasih harta, ya maka digunakan, ya. Maksudnya mampu menghargai itu adalah ketika kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut ke jalan yang pancen disenengi Gusti Allah, ya. Contoh misalkan ketika kita diparingi ibadah wakil, maka sebagai aplikasi atau bentuk daripada rasa syukur kita, ya kita aja dewek bae kan, ya. Aja selamat dewek bae kan, ya. Artinya tetap berusaha sebagai bentuk aplikasi atau tindakan rasa syukur kita, ya mengajak orang untuk beribadah. Sebatas mengajak menu, ya. Artinya buku beli gelem ya wis beli perlu sewot. Ya, jadi gelem ya sorok beli ya wis kan begitu. Aplikasi ketika memiliki harta, ya maka berbagi hartanya kan begitu. Aplikasi ketika kita dikasih nikmat ilmu, ya berbagi ilmunya. Nah, jadi intinya syukur-syukur itu begitu, ya. Jadi direflekkanlah untuk bersyukur, ya, supaya nanti nikmat-nikmat kita dikasih tambah oleh Allah. Nah, ketika misalkan ada kejutan, ya beri pengen sujud syukur mangga, ya kan. Jadi ketika mendapatkan kejutan nikmat, artinya kejutan nikmat itu nikmat kang beli maksudnya beli anggal dino atau terduga lah. Kalau nikmat anggal dino kan pasti kita bisa ibadah, bisa sehat, ya gelem ngaji oleh rezekinya. Ini adalah nikmat kang tidak terduga-duga misalkan, ya, atau yang sangat besar, baik apa sih itu nikmat apapun lah menurutku, ya, termasuk misalkan ngatamakan Quran, bisa jadi langsung sujud syukur, kemudian mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga kono paman, ya. Ya kali gane oli apa sih rezeki yang tidak disangka-sangka, nah kemudian sujud syukur, ya mangga saja silakan, ya. Tapi nanti praktek sujud syukur itu kan harus ada cara-caranya kan begitu, ya. Jadi aja pedo junggal-junggale bae, ya. Karena dalam sujud syukur atau masyru'iyah yang disyariatkan itu ya ada tata caranya kan begitu, ya. Jadi misalkan paman kaligane sawai apa, atau misalkan nyalu tanah kemudian gul misalkan, ya kan, lagi ngobrol-ngobrol anu telepon, ya. Wis sido je paman dadi lah menan kok. Wis deal lah pokoknya, wis berhasil kan begitu, ya. Ya langsung anu paman, ya pokatanku narani nikmat kejutan iku langsung melaksanakan sujud syukur, ya. Jadi lamenan pamane masih bledean, masih nganggo celana pokek mokono-mokono aja langsung jungkel paman, ya. Ya, artinya ada tata caranya kan begitu, ya. Artinya ya banyu wudhu dingin dalam kondisi suci kan begitu, ya. Nah, kemudian istilahnya auratnya tertutup, nah kemudian menghadap kiblat, nah itu kan syarat tidak dibeli pedo sujud baik, ya kan. Jadi ketika misalkan sujud baik, wis auratnya beli ketutup, beli dua banyu wudhu, yang bu sujud apa gunarane? No, kan konon, ya. Ya termasuk salah. Ya artinya madhab sendi kan beli perbu lah, ya kan. Ya. Ya artinya dalam praktek syariat sujud syukur pun ya harus ada peraturan nih, beli pedun junggal baik, ya kan. Sebab apa? Sebab ketika pedun junggal baik bisa jadi meleding paman. Ya artinya posisi semacam itu kan begitu, ya.
Tapi ketika masyru'iyah itu harus ada tata cara ya. Jadi boleh lah menurut umpamanya oleh kejutan nikmat langsung ambil wudhu. Setelah ambil wudhu yang nganggo sarung pokoknya tertutup auratnya menghadap kiblat. Nah, kemudian kita takbir ya Allahu Akbar dengan niat nawaitu sujud syukri kan begitu ya. Jadi maksudnya niat sujud syukur pada waktu takbiratul ihram itu terus sujud. Ya, nah sujud kemudian apa jika diwaca ya terserah sebisa ya. Maksudnya ketika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bae kang rado gampang misalkan yo mangga Bapakku. Nah, rado anu je subhanarabbiyal a'la bae ya bla apa-apa. Nu kan konon ya. Artinya semacam itu. Nah, kemudian setelah sepisan bae sujud kemudian tangi, nah akhirnya kemudian salam. Nah, itu kan harus ada caranya supaya dinilai bahwa itu merupakan sebuah ibadah. Jadi aja beda juga jungkal bae paman. Ya. Nah, masih ning masalah tayamum dilanjutakan. Nah, bagaimana praktek tayamum kan begitu ya. Nah, artinya praktek tayamum ini ya yang pertama kita meletakkan tangan dulu ya ke debu lah. Ya. Kita meletakkan tangan ke debu atau ke apapun ke benda yang di situ ada debunya kan begitu. Dipastikan ada debu ya. Nah, setelah tangan ini ditempelkan, ya, niatnya di sini, ya, ya. Jadi niatnya ini pada waktu posisi kita meletakkan tangan, ya. Jadi nawaitu tayammuma listibahatis sholatil wajibati, ya, atau sholatil mafrudoti, ya, atau listibahati fardis sholati. Boyo terserah pokoknya. Ketika sholatnya itu kita tayamumnya untuk sholat yang wajib, maka harus disebut kata-kata wajibnya, konon ya. Jadi di situ niatnya nawaitu tayamuma listibahatis sholatil wajibah, kan begitu. Ya, itu boleh. Pokoknya sholat wajibnya itu harus disebut. Tapi ketika misalkan kita tayamume untuk memegang Al-Quran, ya nanti niatnya beda lagi, ya. Tapi engkai tidak bisa untuk sholat fardu kan begitu ya. Kalau kita niatnya niat sunnah maka tidak bisa untuk fardu. Kalau kita niatnya fardu maka untuk melakukan kesunahan apapun boleh ya. Tapi ketika kita niat tayamumnya untuk sholat fardu ya maka syaratnya itu harus masuk waktu ya. Jadi wis manjing waktu ketika duhur ya sudah masuk duhur ya. Ketika asar ya sudah masuk asar ya. Dan tayamum ini adalah untuk satu kefarduan ya. Kalau kesunahannya bebas, tapi kefarduannya sholatnya itu yang wajib itu untuk satu kali ya. Jadi semacam itu ditempelkan kemudian kita niat ya. Jadi apa itu tayamum listibahati sholatil wajibah atau listibahati fardis sholati juga boleh lah. Pokoknya harus disebut kefarduannya tapi tidak wajib untuk mentakyin ya, menyatakan duhur, asar, maghrib enggak ya, pokoknya sholat fardu saja itu sudah mencukupi. Menurut pendapat yang rojih itu ya harus semacam itu ditempelkan pada waktu tangannya ini menempel konon Kang Us ya. Jadi jangan sampai sebelum menempelkan tangan ya, jangan sampai sebelum menempelkan tangan. Dan juga jangan sampai setelah mengangkat tangan ya. Jadi pada waktu naklunya ini pada waktu menempelkan tangan ke debunya ya. Jadi tidak sama dengan wudhu kan begitu ya. Karena awal yang dilakukan dalam tayamum itu adalah yaitu naklunya, naklut turab, memindah debu ya. Kalau wudhu itu kan awal yang dikerjakan adalah apa? Membasuh muka ya. Jadi jangan disamakan ya. Jadi ada sampai dong diangkat kemudian diusap baru niatnya di situ. Itu enggak begitu ya. Jadi karena permulaan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah tayamum itu bukan mengusap wajah, tapi naklut turab atau menempelkan tangan ke debunya ya. Kan konon ya. Jadi setelah itu
kemudian baru diusapkan ke wajah, ya, ke muka. Satu kali saja, ya, satu kali saja. Nah, kemudian setelah itu kita tempelkan lagi tangannya, ya, pindah ke tempat yang lain, ditempelkan lagi, ya. Nah, setelah itu kemudian dimulai sunnahnya itu tangan kirinya dulu untuk mengusap yang kanan, bukan Paman. Jadi begini prakteknya, tuh, ya, taruh gini dibalik, no, kan begitu ya. Nah, kemudian yang kanannya untuk yang kiri. No, itu praktek tayamum itu ya semacam itu ya. Anu Kang paham maksudnya Kang perlu ditakonaken beli mangga buatan anu Kang durung jelas. Wajibnya sekali terus kemudian ada sunnahnya enggak kayak wudhu? Ya enggak ada, enggak 2 kali, bukan sunnah ya, bukan sunnah. Tapi ketika 2 kali boleh, kan ya. Ketika 2 kali boleh, ya. Tapi ketika misalkan sunnah ya tidak sunnah, kan begitu. Prakteknya semacam itu. Ngusapnya, ya terserah saja, nggak apa-apa. Boleh. Cara mengusap semacam itu juga boleh. Nah, kemudian ya itu maksudnya 2 kali usapan itu ya maksudnya ya ke wajah dan ke tangan. Maksudnya 2 kali usapan itu ya semacam itu. Usapan pertama ke wajah, usapan kedua ke tangan. Sampai mana? Ya sampai siku, ya. Itu saja lah mana kok prakteknya, ya. Misalnya kamu sampai ceplok, Yo maksudnya kalau misalkan orang yang sakit stroke tidak bisa menggerakkan apa-apa, misalkan ya orang yang pengen wudhu, bisa wudhu nggak? Wah, bisa sama sekali. Ya udah. Kalau dalam kondisi sakit semacam itu, ya kan, ya maka sucinya ini tidak wajib sesuci, ya, tidak wajib sesuci. Artinya langsung sholat. Paham Kang? Jadi langsung sholat saja. Ketika misalkan ada yang bisa wuduaken, ya mangga, ya kan. Tapi ketika misalkan tidak ada yang mewudukan, ya sudah, tidak perlu diganti dengan tayamum, langsung praktek sholat. Sebab tayamumnya juga nanti dia kesulitan juga, kan begitu cara praktek tayamumnya. Jadi yang penting itu sholat itu kan kita berdasarkan kemampuan lah, artinya kewajiban sholat itu berdasarkan kemampuan. Kalau memang syarat-syaratnya kita tidak memenuhi, tetap kita juga kena kewajiban sholat. Ya. Itu bisa diganti Nggak bisa ya, karena harus ada proses naklunya itu, ya. Harus ada proses naklu sejen ketika misalkan wong mati ya, wong mati dan di situ tidak ada air ya, maka boleh sebagai ganti ngadusaken niku diganti dengan tayamum ketika dia itu orang meninggal, kan begitu. Nah, namun diibaratkan kan di wong kang tersebut ya, itu kan terima mati lah bahasanya kan bisa apa-apa kan. Iya. Termasuk wong kang tangan kan bisa digerak pada kayak wong mati lah. Betul. Seperti itu bisa beli. Iya. Ya begini, jadi permasalahannya itu ketika misalkan tayamum itu, ya kan, ketika dia itu tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum lah, pokoknya nggak bisa saja, ya maka sebetulnya itu nggak perlu untuk diwuduakan, kan konon, ya nggak perlu orang lain untuk mewudukan, sudah kita sholat saja dalam kondisi semacam itu, ya. Jadi apa sih, ketika kita sholat itu nggak mampu berdiri, ya duduk, ya. Walaupun ketika misalkan digocelin wong sih bisa kan konon ya. Cuman kan nggak ada tuntutan untuk apa sih berdiri. Ketika nggak mampu berdiri, ya boleh duduk, ya. Ketika misalkan duduk nggak mampu, ya silakan turu, ya kan, ngatang-ngatang atau miring, ya silahkan lah menurutku. Ketika memang tidak mampu, sampai ketika misalkan hanya mampu menggerakkan mulutnya saja,
Posisi lamunan di patar puter iku beli madhep kiblat ya kan. No, ya sudah sholat dalam keadaan semampu ya. Artinya semacam itu. Jadi ketika beli bisa ngadeg ya maka silakan duduk ya. Tapi kalau itu sholat wajib ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah sih boleh ya. Artinya tidak wajib berdiri kan konon ketika sholat sunnah sih. Artinya yang sehat pun ketika sholat sunnah maka tidak wajib berdiri ya. Jadi yang wajib berdiri ini ketika sholat wajib kan begitu. Tapi ketika sholat sunnah sih walaupun dheweke mampu ya kan, cuman pengen karo nyagok sholat aja ya nggak apa-apa kan konon ya. Nah cuman nanti pahalanya kan dikurangi 50% dong konon. Iya kan. Ya cuman hari wong kang apa sih anu kan bisa bae lah anu kali wah kene ganjarane dikurangi 50% tapi kekhusyukan kan ditambahin kan konon ya, artinya lebih khusyuk nyagok sekitain kan konon ya. Jadi maksudnya tetap ada pilihan sebetulnya. Misalkan taruhlah sholat taraweh ya, artinya ngadeg sih bisa, cuman males ya. Daripada beli sholat kan USB sholat karo nyagok kan konon ya. Sholat tahajud pun ya misalkan anu ya boleh untuk apa sih nyagok sholat duha kan konon ya. Memang kalau pengen sempurna sih ya tetap ngadeg kan konon ya. Tapi ketika misalkan daripada ngadeg lakoni nyagok ya terserah kan begitu. Maksudnya semacam itu. Non? Ya kan bisa ngadeg misalkan ya entah sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi ketika dalam kondisi gerakan-gerakan sholat kayak ruku atau terus dia nggak mampu, artinya nggak sempurna kan untuk melakukan rukun fi'liyah. Betul. Berarti tetap dilihatnya ya tetap. Sekalipun dia ya nggak maksudnya dia oke. Berarti ketika dia itu berdiri dia mampu kan begitu ya. Ya maka tetap wajib berdiri kan Kang Fani ya. Jadi tetap wajib berdiri. Adapun misalkan rukun-rukun yang lainnya itu dia laksanakan semampunya kan konon ya. Atau misalkan tapi lamunan permasalahannya begini, donge wis sujud dibisu tangi maning. Nah, itu ya lain kan begitu ya. Maka dia boleh dalam kondisi duduk ya. Jadi beli kuat ngadege konon kok. Jadi rakaat pertama ibe kang ngadeg, rakaat kedua karo nodok, ya jadi masalah. Kan jadi semacam itu ya. Jadi misalkan dong wis sujud tangi maning iki di mampu lah menan kok. Ya sudah sambil duduk. Atau misalkan anu kang apa sih sikile wudunen to apa kan jadi ketika misalkan kudu anu kan sujude anu ya semampunya sajalah. Jadi prakteknya itu semampunya. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. As-Sa'id utawi kang aran Sa'id kang dimaksud ning Al-Qur'an ya. Fatayammamu sa'idan thayyiban kan begitu. Huwa hiya Sa'id iku turabul harsi ya. Iku tanah sawah ya. Iku tanah sawah. Jadi menurut Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud sa'idan di dalam Al-Qur'an ya itu adalah tanah sawah kan begitu ya. Sebab nanti menjabarkan sa'id ini kan berbeda-beda macam-macam ya. Nah, jadi termasuk Imam Malik kemudian Imam Abu Hanifah yo yang namanya sa'id itu adalah bukan tanah tapi semua unsur tanah ya. Jadi bukan tanah tapi semua unsur tanah, dikudu-kudu tanah. Jadi makanya menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yo tayamum dengan apa sih debuwe apa sih gergajian anu Kang ya berangbangan serbuk kayu ya boleh ya kan. Iya, maksudnya kemudian tayamum dengan kentang
kang wis dadi di apa remukan kentang kok. Ya artinya itu kan unsur tanah juga kan begitu. Dengan kaca, kemudian dengan apa sih apapun pokoknya karena semuanya ya unsur tanah kan konon ya. Semua unsur tanah. Ya bisu-bisu senggeni kan Bapak apa. Ketika tanahnya nyemburi geni sih lah mana. Jadi pemikirannya apa sih Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya pokoknya so'idan itu adalah segala unsur tanah ya segala unsur tanah boleh tapi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i maka yang dimaksud itu adalah debunya tanah ya jadi bukan hanya tanah tapi debunya tanah iya jadi debu itu adalah yang berterbangan itu kan begitu Kang bisa mabur yang ringan kan begitu nah itu yang dibuat tayamum nah menurut Ibnu Abbas ini yang dimaksud adalah tanah sawah wa an Ali lan saking Sayyidina Ali wa Ibni Mas'ud ya dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud annahu sak temene so'idan at-turabu iku tanah ya atau at-turabu iku tanah alladzi kang yaghbaru kang bledug ya oposi at-turab ya atau alladzi ya jadi kalau pandangan Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud so'idan di situ ya kan so'idan ya kan kata-katanya kan fatayammamu so'idan itu adalah tanah yang debunya itu ya jadi pokoknya tanah yang berdebu jadi debunya itu waqala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma annahu sak temene so'id iku kullu turabin iku saben-saben tanah zi ghubarin kang duweni debu ya jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan so'idan itu adalah setiap tanah yang berdebu ya wa qauluhu utawi perkataan Imam Syafi'i iku hujjatun iku dadi patokan atau dadi hujjah fil lughati ing dalam bahasa ya karena termasuk ulama ahli lughah ya ahli bahasa Imam Syafi'i itu ya jadi sangat pintar sekali dalam segi bahasa bahasa Al-Qur'an bahasa hadis itu beliau sangat mahir sekali karena termasuk salah satu ulama ahli lughah. Nah, berarti apa? Ya berarti ketika kita yang bermadzhab Syafi'i, ya maka kita mengikuti apa sih pendapatnya Imam Syafi'i ketika kita tayamum ya menggunakan tanah yang berdebu, tapi debunya itu yang kita gunakan ya, bukan tanahnya kan begitu ya, tapi debunya itu yang digunakan. Summa syartut turabi mangka nuli-nuli syarate debu mau ya atau tanah mau Allah yakhruja iku arep nyentah ora metu apa si at-turab an halihi saking kondisi at-turab ila halatin ukhra maring tingkah kang sejen. Artinya disyaratkan bahwasanya debu itu ya debunya itu tidak keluar ya tidak keluar atau tidak menjadi sesuatu yang lain lah jadi berubah tidak berubah tidak menjadi sesuatu yang lain tamna'u kang mencegah oposi halah al isma ing arani debu ya jadi contohnya ketika debunya itu berubah ya mau nih debu dari awu ya kan bisa jadi dari awu ya maka itu tidak boleh digunakan untuk
tayamum karena sudah berubah ya. Jadi debunya itu harus masih murni debu. Artinya tidak berubah menjadi yang lain. Hatta lau akhroko, sehingga lamunan ngobong, membakar. Sopo wong lah, aturoba ing debu. Atau hatta lau ukhriko, sehingga lamun diobong opo aturobu debu. Hatta soro, sehingga dadi opo si debu mau, dadi iku Ramadan, ya. Dadi iku awu, ya. Dadi iku awu, au suhiko, ya. Au suhiko, utawa dijur, ya. Dijur iku diremukaken, ya. Diremukaken opo al khozafu, opo gendeng, ya. Opo gendeng, lam yajuz mangga ora olih opo atau tidak boleh, tidak wenang opo atayamum bihi kelawan mau ya, kelawan Ramadan au suhiko al khozaf, ya. Jadi ketika nama debu itu sudah berubah, bukan lagi debu, ya bidadi, ya kunarane dudu debu maning, ya. Iya, tapi namanya sudah bukan debu, ya. Ada proses, ya. Kunarane bubuk gendeng tadi. Ya kadang-kadang kan anu lu apa kan keras ya. Iya. Nah, lamunan ada digawe dikeruk lemu abang dan ditebu itu bisa dipakai dulu. Yang lemu asli kan lemu abang kan kanan kok namanya. Terus kebakar kan? Iya dong, asal muasal tanah gitu. Ya, jadi pokoknya kita lihat dulu, ini bukan tanah ya maksudnya. Yang digunakan tayamum itu kita jangan salah paham, bukan tanah, tapi debu. Debu itu yang berterbangan kan begitu. Debu itu ya debunya dari tanah maksudnya, ya. Unsur alami. Iya begitu. Jadi anu kang mawur-mawurin ku arane debu, ya. Kang mawur-mawur, kang bisa berterbangan, nah itu yang disebut dengan debu, ya. Tapi debunya itu adalah debu tanah, ya. Berarti yang istilah lamunan walaupun tanah atas dulu tanah debu itu berarti. Ya debunya itu bukan tanahnya kan begitu. Jadi debunya ya. Jadi kalau tanahnya atas nggak ada debunya ya tetap nggak boleh. Yang kita pakai itu adalah debu tanah ya. Debu tanah ya. Bukan debu jaburan. Jaburan anu debu yang apa ya. Pokoknya sih kang bisa mawur-mawur. Nah, aku narane debu ya. Nah, iya tembelek. Kang mawur-mawur ya ini debu, tapi debu itu tembelek. Kan begitu ya. Jadi yang digunakan ini adalah bukan tanahnya tapi debunya. Debu itu apa? Ya yang berterbangan itu, ya. Tapi kadang tanah itu pasti mengandung debu di atasnya. Ya, nah itunya maksudnya yang digunakan itu. No, kan konon. Ya. Tapi lamunan saking alusi, saking atose tanahnya misalkan nggak ada debunya sekali kan bisa terjadi yang api. Ya keling kan atos misalkan tanahnya itu atos, ya. No. Padahal nggak disemen, tapi atos. Nah itu nggak ada debunya sama sekali. Ya maka nggak boleh. Ya karena yang dipakai dalam tayamum itu bukan tanah, tapi debu. Ya. 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 Ya, jadi pokoknya sih lamunan namaiku belum berubah, artinya masih disebut dengan debu, ya boleh. Jadi remukan gendeng, ya berarti kan wis disebut langsung ya. Artinya oleh pengarang kitab ini itu sudah disebut langsung bahwasanya remukan gendeng itu tidak boleh. Ya termasuk berarti tinggal dikiaskan saja remukan batu, ya kan? Remukan gendeng, remukan bata. Nah, kemudian remukan tekel bisa jadi. Pokoknya tinggal kita mengkiaskan bahwasanya remukan gendeng saja itu wis jelas-jelas ning kene disebut tidak boleh, ya. Ya termasuk ketika debu yang dipanaskan kemudian menjadi apa sih abu, itu juga tidak boleh. Mangga sajane bokatan anu Kang dianuaken.
tayamum dan dibeli bisa dibatilakannya. Ya belum bisa lah kudu tayamum juga. Wudu bisa. Orang mati ya Haji. Kecuali orang mati. Kalau kita nggak bisa tayamum, boleh. Iya. Itu wajib tayamum, boleh. Iya, begitu. Sholat sunah tayamum nganggo gerakan kan ya. Ya nganggo gerakan lah. Kan konon ya. Artinya begini, bahwasanya ketika orang wudhu itu kita boleh diwuduakan oleh orang lain ya. Nah, juga termasuk ketika udan gede gitu kari udan-udanan baik terus diniati, nah itu sudah berwudu sendiri. Ya, kan konon ya. Nah, ya, jadi pokoknya ini talang ngerojokan ya kan. Nah, kemudian atau ketika nyemplung ya, atau ketika nyemplung ya, ketika nyemplung ning kali kemudian diniati wudhu, ya maka kita sudah sah, kan begitu. Ya. Ya gosok-gosok dingin, nah terusan niat aja, niat terus gosok-gosok, ya gosok-gosok dingin terus niat, kan begitu ya. Jadi pulane ketika tayamum iku ninggange lagi akeh bledugan, itu ngadang belok karo tak niati ya kader nempel dewek ning tangan ning rai yo enggak sah kan begitu. Harus ada proses naklunya ini, pemindahannya itu. Ya naklut turab itu ya semacam itu. Jadi harus ada proses awal itu, yang namanya naklu itu adalah ketika meletakkan tanah, meletakkan tangan ke tanah. Jadi proses ininya yang ada kan begitu. Nah, niatnya juga ada di sini. Walau syawa ya, sekian lamunan makar ya, membakar sopo wong. Membakar atina ing endut. Ya. Ini endut ya bahasa. Endut ku apa? Nah, ya, endut ya, pokoknya sih endut. Ya. Kemudian setelah dibakar ya keringan. Wasahiko lan ngejur sapa wong hu ing atin ya, setelah dibakar kemudian diremukan ya, dijur lah. Fafi jawazit tayamum, maka iku tetep ing dalem wenange atau bolehnya tayamum bihi kelawan atin, kelawan endut mau wajhani utawi ana dua pendapat. Jadi ada dua pendapat, berarti dua pendapat itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, itu saja. Non? Ya pokoknya si endut lah. Walam yurajjih, lan orang ngunggulaken sopo ar-Rafi'i, sopo Imam ar-Rafi'i fi hadhihi surati ing dalam iki contoh ya. Maksudnya contoh anu endut dibakar ya. Artinya Imam Rafi'i itu tidak mengunggulkan salah satu pendapat kono ya. Artinya berarti pendapat itu imbang ya. Berarti karena nggak ada yang mendukung sih, nggak ada yang mengunggulkan ya. Jadi ada dua pendapat, pendapat yang boleh dan pendapat yang tidak boleh. Mana aja yang lebih unggul pendapatnya? Ya tidak diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Jadi berarti kalau tidak diunggulkan oleh Imam Rafi'i, ya maka pendapatnya itu kualitasnya imbang, ya padu baik. Maksudnya semacam itu. Walam yurajjih ar-Rafi'i fi hadhihi surati syai'an ing suwiji-wiji. Maksudnya salah satu pendapatnya itu tidak diunggulkan. Walan Nawawi dan juga Imam Nawawi. Ya Imam Nawawi juga tidak mengunggulkan fir raudhati ing dalam kitab ar-raudhahnya. Ya. Jadi kedua Imam ahlu tarjih ini ya itu tidak mengomentari lah. Jadi maksudnya hanya mendengar saja bahwasannya ada dua pendapat, tapi tidak mengomentari wah pendapat ini yang lebih unggul atau saya yang mendukung pendapat yang boleh misalkan atau pendapat yang tidak boleh. Nah, jadi makanya status pendapatnya itu sawaun, artinya sama lah.
Kualitasnya sama. Apakah boleh atau yang tidak boleh itu sama. Walau asoba, ya, walau asoba, sekian lamunan ngenani, mengenai, ya, at-turaba ing turab, ya, ing debu mau. Narun opo geni, ya, jadi debunya itu terkena api, ya, tapi beli dibakar, ya. Jadi terkena panas-panasnya saja, ya. Fa aswada mangka nuli dadi ireng, ya, opo si at-turab. Kemudian debunya itu menjadi hitam, ya. Debu itu kan coklat biasa, ya, coklat abu-abu lah, ya, abu-abu. Nah, kemudian menjadi hitam. Walam yahtarik lan ora kebakar, ya. Artinya tidak kebakar secara langsung, ya. Jadi hanya sekedar terkena panas-panas BK, ya. No, jadi debu itu taruh ning pinggire openan lah bahasa, ya. Debunya itu ning pinggire openan atau nempel ning temboke openane roti, ya, debunya kan begitu. Ini kan berarti tidak terbakar secara langsung, hanya dia terkena panas, ya. Debu kang nempel ning sesuatu kang panas tapi dia tidak terbakar secara langsung. Fafihi mangka ikut tetap ing dalam at-turab, ya, al-wajhani utawi ana dua pendapat. Nah, boleh enggak aja wis lamunan anu kok debu yang menempel ning openan roti lah. Openan roti kang sing semen kok. Mekang lilika, ya. Nah, iku kan anu bledugan iku no. Ning openan ning jabai kan pasti anu bledugane. Ya kita pastikan bahwa itu bledugan tanah kan begitu, ya. Nah, itu kan tidak terbakar secara langsung, ya, tapi terkena panas, ya, sehingga kemudian dadie ireng, ya. Kemudian dadie ireng. Maka boleh enggak, ya, digunakan untuk tayamum, ya, debu kang nempel ning openan, ya. Maka ada dua pendapat. Sohaha ngesahaken mentasheh sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi hadhihi surati ing dalam iki-ikilah contoh, ya. Mengsohehkan al-qot'a ing netepaken bil jawazi atau mutusaken bil jawazi kelawan boleh, ya. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi, ya, maka boleh, ya, ketika kita bertayamum dengan debu semacam itu, ya, debu yang terkena panas tapi tidak dibakar secara langsung, walaupun debuwe dadie warnai ireng, kan kono dia. Yo najak bae lah manane ku perong-peronge panci kah. Ya cuman itu debu atau bukan kan begitu, ya. Ya pulane kan debu atau dudu, ya. Jadi lamunan pun debu warna ireng ya boleh, ya kan. Tapi lamunan dudu debu ya nggak boleh, no kan konon, ya. Wis anu kan ditakonaken beli dirusakan ya. Wahal ya juzu, ya. Jadi tadi bahwasanya debu yang tidak dibakar secara langsung, hanya sekedar terkena panasnya api, kemudian berubah menjadi hitam, maka boleh digunakan, ya. Jadi debu kang nempel ning jabai openan lah, openan roti, openan apa kan begitu, boleh digunakan untuk tayamum menurut pendapatnya Imam Nawawi. Wahal ya juzu. Nah, sekian ana pertanyaan. Wahal ya juzu lan anatah boleh opo at-tayamum opo tayamum birramli kelawan pasir. Oli beli tayamum kelawan pasir.
jawabannya ditafsil, ya, artinya jawabannya diperinci. Ingkana lamunan ana oposi aromel, ya, ana iku hasinan, iku kasar, ya. Lam yartafi kang ora munggah, tidak mengeluarkan minhu saking arromlu opo hubarun, opo bledugan, ya, bidorbi kelawan ditepak, ya. Lam yajuz mangka ora wenang opo tayamum, ya. Jadi dilihat jawabannya ditafsir. Ketika pasirnya itu ketika ditepak kolangko mawur-mawuri debunya, ya. Jadi kayak ini pasir laut atau pasir kang, pasir belah lah mana ya. Ditepak itu kolangko, ya pokoknya ya kalau yang kecampuran air sih nggak boleh buat tayamum, ya. Bagian debunya juga kalau kecampuran air nggak boleh, ya. Jadi harus yang kering. Nah kalau pasir itu dilihat kalau memang di situ itu tidak ada unsur debunya, artinya begitu ditepak konon-konon kulangku debu kang mabur-mabur kok, iya kan gitu. Ya kan. Nah maka itu tidak boleh digunakan untuk tayamum, bukan konon. Lam yajus, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum. Wa inir tafa'a sekian lamunan bisa munggah opo hubar, ya, artinya ada beledugane, ya. Jadi di pasir itu ada beledugannya. Yokafa maka nyukupi opo si arromel, ya. Pasir tadi boleh ketika pancen anu beledugane, ya. Digebuk wah ya anu beledugane, berarti ini mengandung debu, ya. No, jadi tayamum iku dudu nganggo pasir, dudu nganggo tanah dudu, ya. Ya. Aja salah lah menurut kok, ya. Tayamum itu dengan memakai debu. Debu itu apa? Yo yang berterbangan ku wenu, ya. No, ya. Ya. Jadi mazhab Syafi'i itu ya semacam itu, ya. Yo kalau mazhabnya yo Malikis yo aja maning kuwen namanya suguhane kayu pegan oli kan begitu, ya, suguhan kayu, ya. Termasuk remukan sabrang kan oli lah menurutku karena ya bubukan kah? Ya bubuk sabrang lah menurutku. Ya karena kan unsur-unsur tanah lah menurutku, ya. Jadi dengan memakai kaca boleh, kan dengan memakai ya kunci pendapatnya Imam Hanafi karo Imam Maliki, ya. Nah, kalau kita yang bermadzhab Syafi'i yang mengartikan soid itu, ya. Jadi yang mengartikan soid itu adalah debu, ya. Jadi debu yang unsurnya dari tanah, bukan kononnya. Hah? Yo nggak boleh, waktu diremuk ya nggak boleh. Ya kalau ada debunya sih, ya kan itu boleh kalau memang ada debunya, ada bledugane, kan konon. Bukan batunya yang menempel di batu, kan konon. Ya sekalian be semen, kan konon. Ya kan sekalian be semen. Wa ingkana, ya, wa ingkana sekian lamunan ana oposi arromlu, ya pasir, ya. Ana iku na iman iku alus, ya. Na iman iku alus, ya. Nah sekian lamunan pasir iku alus bisa, ya. Maksudnya blingergel kah? Alus paman, ya. Bes kayu aci lah bahasanya, ya, kayu aci lah, tapi dia pasir, ya. Tapi dia kayu aci atau kayu terigu alusin, ya. Jadi pasir naiman itu semacam itu. Jaza mangka boleh, ya, oposi romlu. Li anahu kerana saat temene naiman, ya, karena sesungguhnya
perkara yang demikian itu, ya rombel yang naiman itu, anak iku min jinsit turab, termasuk saking jenisnya debu, ya. Karena yang halus itu ya termasuk jenisnya debu, yo asli ya debu juga no kan kono. Ya jadi bako kang masih ngresel-ngresel larane pasir, bako kang wis kayu pupur, kayu aji, nah itu namanya debu, termasuk jenisnya debu, tapi debunya dari pasir bukan dari tanah, kan begitu ya. Maka itu boleh ya. Jadi nanti mengenai pasir itu ditafsir jawabannya ya kan. Kalau memang nggak ada debunya sama sekali nggak boleh, kan begitu. Nah kemudian kalau misalkan ada unsur debunya maka boleh ya. Nah ketika misalkan pasirnya itu halus pisan kayu pupur, kayak terigu atau kayak aci, ya maka itu juga boleh ya, karena itu termasuk jenisnya debu ya. Li'annahu min jinsit turab. Kola ngendika hu ing wa ingkana naiman jaza, atau ing boleh mau sopo ar-Rafi'i, sopo Imam ar-Rafi'i, wa jazama lan netepaken bihi kelawan jawaz, kelawan boleh sopo an-Nawawi, sopo Imam Nawawi. Jadi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini sepakat bahwasanya boleh kalau memang debunya itu, pasirnya itu sangat halus sekali. Ya. Fi fatawihi, ing dalam pira-pira fatwae Imam Nawawi. Ya, jadi dari beberapa fatwa-fatwanya Imam Nawawi di dalam kitab-kitab beliau itu beliau memperbolehkan. Iya, pira-pira fatwa. Pira-pira fatwa Imam Nawawi. Artinya dalam kitab-kitab ya kan enggak ini ya, enggak satu karangan Imam Nawawi itu enggak satu ya. Lakinnahu, akan tetapi Imam Nawawi kola iku ngendika sapa Imam Nawawi fi syarhil muhadzab ya, ing dalam syarahe kitab muhadzab, wa syarhil wasid, dan syarahe kitab al wasid ya, wa tashihit tambih, lan kitab tashihit tambih ya. Jadi dalam 3 kitab ini beliau mengatakan ya, sebab karangannya itu kan sangat banyak ya, fatwa-fatwanya itu sangat banyak sekali. Imam Nawawi itu dalam kitab-kitab itu sangat banyak, akan tetapi di syarahnya kitab Muhadzab atau syarahnya kitab Al-Wasid dan juga Tashih Tambih, di kitab 3 ini beliau mengatakan annahu sak temene kelakuan lau tayammama, iku lamunan tayamum sapa wong biturobin kelawan debu ya, makhlutin kang dicampuri ya, atau tercampur, bisa dicampuri juga bisa, biromlin kelawan pasir, naimin kang alus, la ya juzu mangka ora wenang ya. Jadi begini ya. Jadi pendapatnya Imam Nawawi itu sepakat dengan Imam Rafi'i ya, di dalam beberapa fatwa-fatwa selain 3 kitab ini kan begitu ya. Artinya beliau sepakat dengan Imam Rafi'i. Akan tetapi di dalam kitab Muhadzab, kitab Al-Wasid, kitab Tashih Tambih, ini beliau berkomentar, berpendapat ketika ada seseorang yang bertayamum dengan debu yang tercampur atau dicampur dengan pasir yang halus, maka itu tidak boleh ya. Jadi kalau yang itu kan hampir semuanya sepakat lah, ketika debu di situ ada beledukannya itu boleh lah, pasir kan begitu ya kan, atau pasir yang dihaluskan boleh ya. Tapi dalam kitab ini itu beliau mengatakan la iya juzu. Farromlu
mangka dene utawi ar-romlu pasir ya. As-sorfu kang murni aula iku luwih utama bil man'i kelawan dilarang ya, bil man'i kelawan dicegah ya. Artinya mau kan berpendapatnya atau fatwa-fatwanya di selain 3 kitab ini, Imam Nawawi itu memperbolehkan kan kononnya. Jadi pasir yang sangat halus itu boleh ya. Tapi di dalam 3 kitab ini beliau mengatakan itu ketika ada pasir yang bercampur ya, atau debu yang dicampur dengan pasir yang halus ya, debu kecampuran pasir kang halus ya, dicampur karo pasir kang halus tuh, iku broli ya, tidak boleh. Apalagi pasir yang murni walaupun halus kan ya, apalagi pasir yang murni walaupun halus. Debunya saja dicampur dengan pasir. Ari debu kan berarti pasti oli ya. Debu itu sudah pasti oli ya. Tapi kemudian debunya itu dicampur dengan pasir yang sangat halus ya, wis pokoknya halus kayak aci lah. Nah itu nggak boleh ya. Di dalam kitab Syarah Muhadzabnya di kitab 3 ini ya, kan begitu. Apalagi itu murni ya, murni betul-betul pasir halus kan begitu ya. Jadi pasir halus yang dicampur debu saja nggak boleh kan kononnya. Artinya kan itu ada unsur debunya kan begitu. Jadi artinya Imam Nawawi ini dan juga banyak sebetulnya ulama-ulama yang lain juga itu walaupun orangnya sama itu pendapatnya beda ya. Jadi walaupun orangnya ya oli. Nah ning kitab kian yakin karangane Imam Nawawi juga, Syarah Muhadzab itu kan karangannya Imam Nawawi ya kan. Tapi beliau dalam kitab ini melarang, walaupun banyak di dalam fatwa-fatwa kitab yang lain selain 3 kitab ini beliau mengatakan boleh, sama seperti Imam Rafi'i ya. Tapi dalam kitab 3 ini beliau mengatakan tidak boleh. Summa syartut turobi, maka nuli-nuli disyaratake debu atau syarati debu iku ayyakuna iku arep nyentah ana opo at-turab, ana iku tohiron iku suci. Dan juga disyaratkan bahwasanya debunya ini adalah suci. Liqaulihi ta'ala so'idan toyiban ya. Jadi so'idan dengan memakai debu ya, toyiban kang suci, maksudnya toyib ini yang dimaksud suci ya. Jadi toyib itu wat toyib ya, utawi kata-kata at-toyib huna ing dalam kene-kene dalile Gusti Allah fatayammamu su'idan toyiban, yang dimaksud toyiban itu at-tohiru iku suci ya. Jadi kata-kata toyib ning kene yang su'idan toyiban itu yang dimaksud atau dijelaskan suci kan kononnya. Jadi toyibnya di sini suci. Jadi memang Al-Qur'an tidak langsung mengatakan su'idan tohiron, tidak, tapi su'idan toyiban. Nah kemudian kata-kata toyib ini ditafsirkan oleh ulama ahli fikih dengan kata-kata suci ya. Li'anat toyib, karena sak temene bahasa atau kata-kata toyib iku yutlaku, iku diucapaken opo toyib alama ingatasi perkara tastalidzu kang rasa enak bihi kelawan ma opo an nafsu opo nafsu ya. Karena wa alal halali lan ingatasi perkara kang halal, wa alat tohir lan ingatasi perkara kang suci. Jadi kata-kata toyib ini ya bisa saja mengandung arti sesuatu kang enak ya. Sampean mangan toyib pokok enak kah ya, toyib dengan sesuatu kang enak toyib. Wong ngaji ya, wong ngaji suaranya enak toyib maksudnya enak ya no ya ya.
Berarti enak. Carane toyib. Iya, jadi ya makanya itu. Jadi rujak bibangan enak ya toyib. Nah, kan begitu ya. Jadi pokoknya sesuatu yang dianggap enak ya. Ya maka sesuatu yang bisa dianggap enak itu ya bisa diucapkan dengan kata-kata toyib. No, kan kono. Wis pokoke si nyawang wong kang mriku toyib. Kan kono. Pokok kebab je enak ya toyib. Ya, pokok blenak sangit. Itu bisa ihtimalnya ke situ kan begitu. Soidan toyib itu bisa untuk sesuatu yang dirasanya enak, baik yang diterima oleh lidah, oleh mulut, oleh mata, ya kan, oleh apa sih indera kulit misalkan, ya kan dipejeti je enak ya toyib, ya kan. Nah, ya itu. Ya kata-kata toyib itu semacam itu. Wa alal halali, nah ya kan, dan juga bisa diartikan bahwasanya toyib itu ya juga halal, kan begitu ya. Jadi gitu, toyib berarti halal kan kono ya. Padahal kan dorong dipangan. Engko mbok ngerasa nong dipangan terusan enaknya, itu toyib maksudnya toyib enak, kan kono ya. Tapi ketika misalkan wong ngomongnya toyib ya, berarti halal, kan begitu. Yang dorong dipangan sih menjelaskan kan begitu. Jadi sesuatu yang halal juga bisa disebut dengan toyib ya. Halalan toyiban itu ya maksudnya ya toyibnya di situ. Wa alat tohir, dan juga bisa diartikan untuk yang suci, sesuatu yang suci ya kan. Jadi misalkan banyu kang suci ya bisa dikatakan ini adalah toyib juga kan kononnya. Wal awalani utawi kang awal loro, maksudnya kang awal loro iku ning enak-enak karo ning halal ya maksudnya ya. Jadi kan anu telu gini, anu ning enak-enak, anu ning kehalalan, bahasa toyib bu, anu ning suci ya. Layaliku iku ora patut, ora pantes apa wasfut turabi, apa nyifati debu ya. Ini tidak pas ketika nyifati debu. Maksud debu itu toyi apa sih enak ya. Jadi debu enak ya. Misalkan debu je enak ya kan beli pas kan begitu ya. Atau debu je halal. Nah, itu kan berarti kan enggak pas. Maka yang pas itu adalah suci kan konon. Jadi kata-kata toyibnya itu adalah suci ya. Fata ayana mangka dadi nyata ya opo asalisu, opo perkara kang nomor telu yaitu tohir ya. Jadi maksudnya bahasa Al-Quran so'idan toyiban ini yang dimaksud adalah debu yang suci. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam rupane watur batuha tohuron. Ma iku perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma utawi perkara, atau wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam watur batuha tohuron, ma utawi perkara ya dulu kang nuduhaken apa ma alaihi ingatasi tohir ya. Apa maning diperjelas dengan sebuah hadis ya, maksudnya diperjelas sebuah hadis. Nah, kalau Al-Qur'annya itu kan bahasanya so'idan toyiban. Nah, kalau hadisnya watur batuha tohuron ya, jadi maksudnya diperjelas lagi ya. Jadi hadis ini ya bisa berfungsi untuk tabyin, bahasanya adalah memperjelas ya, bisa ya. Ya makanya ketika Al-Qur'an mengatakan hurrimat alaikumul maitatu, maka hadisnya itu kan ada yang menjelaskan bahwasanya at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini masalah iwak ya, masalah laut. Artinya Al-Qur'an ini menjelaskannya secara global ya, walaupun nanti ada ayat yang lain ya. Ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang kriteria batang kan gitu.
Kalau ketika misalkan kita hanya mengambil ayatnya hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai, ya maka kan bangkai apa saja ya bangkai kan begitu. Berarti diharamkan. Makanya ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya ketika ikan ya maka boleh, ketika walang ya juga boleh. Atau lagi misalkan adanya hadis yang di situ menjelaskan sebagaimana perkataan Kanjeng Nabi tentang air laut. Beliau mengatakan bahwasanya at-tahuru ma'uhu atau al-hillu maitatuhu, ya. Al-hillu maitatuhu at-tahuru ma'uhu, ya. Jadi bahwasanya halal kan begitu, batangnya halal, bangkainya halal, dan juga airnya itu suci dan mensucikan. Debu-debu ya Pak. Wali annal ma lan kerana sak temeni banyu an najsu kang najis. La yajuzu iku ora wenang atau tidak boleh opo al wudu opo wudu bihi kelawan ma. Wa kadza lan kaya dene mengkono-mengkono al ma'un najsu la yajuzu al wudu bihi at-turabu utawi debu an najsu kang najis, ya. Artinya air yang najis saja tidak boleh, begitupun debu yang najis, ya. Maka syaratnya debu itu adalah harus suci, ya. Summa qala qauluhu tahirun al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini